Salam Pramuka. Bagaimana kabar kakak-kakak dan adik-adik? Sudah lama ya Kak Elis tidak bertemu. Pada kesempatan ini Kak Elis akan membahas tentang tanda pengenal di seragam pramuka penggalang. Semoga kakak-kakak dan adik-adik dalam kondisi yang sehat dan ceria ya. Oke, siapkan alat tulisnya. Yang pertama, kita mulai dengan tanda umum. Yang termasuk tanda umum tersebut adalah 1. Tanda pelantikan. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Penempatan di seragam pramuka adalah di tengah saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri di ujung kerah baju sebelah kiri. Kedua, tanda wosen. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Sedang untuk penempatan di seragam pramuka adalah di atas saku baju sebelah kanan untuk putra dan untuk putri di ujung kerah baju sebelah kanan. 3. Setangan leher. Untuk penempatan di seragam pramuka adalah dikalungkan di leher dengan kedua ujung menggantung di dada dan dipasang menggunakan ring setangan leher. 4. Tanda topi. Ini untuk putra dan ini untuk putri. Sedangkan untuk penempatan di seragam pramuka adalah sebelah kiri di depan baret untuk putra dan untuk putri di sebelah depan topi boni. 5. Papan nama atau tanda pengenal nama diri. Penempatan di atas saku baju sebelah kanan di bawah tanda wosen untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Perhatikan untuk catatan dalam SK Kuarnas nomor 059 tahun 1982 Jukran atau petunjuk penyelenggaraan tentang tanda umum gerakan pramuka. Tanda pengenal nama diri tidak termasuk dalam tanda umum dalam gerakan pramuka. Di sini Kak Elis memasukkannya ke dalam tanda umum karena tanda pengenal nama diri sudah hal yang biasa atau lumrah atau umum digunakan di seragam pramuka. Sedangkan untuk tanda pengenal nama diri diatur dalam SK nomor 60 tahun 1982
86, yaitu Jukran atau petunjuk penyelenggaraan tentang tanda pengenal nama diri. Kemudian tanda satuan. Yang termasuk dalam tanda satuan adalah 1. Pita wilayah atau pita lokasi dan penempatannya di seragam pramuka adalah di lengan kanan baju sebelah atas. 2. Pita nomor atau pita gudeg dan penempatannya di seragam pramuka adalah di lengan kanan baju di bawah pita wilayah. 3. Lencana wilayah dan penempatan di seragam pramuka adalah di lengan kanan baju, lebih tepatnya di bawah pita nomor atau pita gudeg. 4. Tanda regu. Untuk putra bergambar binatang dan untuk putri bergambar bunga. Penempatan tanda tersebut di lengan sebelah kiri atas atau di atas tanda kecakapan umum. Kemudian kakak lanjut pada tanda kecakapan yang termasuk dalam tanda kecakapan untuk pramuka penggalang adalah 1. TKU atau tanda kecakapan umum. Setelah menyelesaikan SKU, adik-adik pramuka penggalang berhak mendapatkan tanda kecakapan umum sesuai tingkatannya, dan TKU untuk penggalang terdapat 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Penempatan TKU adalah di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. 2. TKK atau tanda kecakapan khusus. Setelah dapat menyelesaikan syarat kecakapan khusus, penggalang berhak mendapatkan TKK. TKK dalam penggalang terdapat 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Untuk penempatan ada 2 pilihan, yaitu di lengan baju sebelah kanan dengan mengelilingi bedwarda atau berjejer segaris di bawah bedwarda, atau lencana wilayah dengan jumlah maksimal 5 buah. Dan yang terbaru dan selebihnya dipasang di tetampan.
3. Tanda Pramuka Garuda. Setelah menyelesaikan syarat Pramuka Garuda, penggalang berhak menerima tanda Pramuka Garuda. Penempatan tanda Pramuka Garuda di seragam pramuka pada saat upacara dipasang sebagai pita kalung. Sedang untuk tanda Pramuka Garuda harian dipasang di atas saku baju sebelah kiri untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan sesuai SK nomor 038 tahun 2017 tentang cukran atau petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Kemudian tanda jabatan yang termasuk dalam tanda jabatan untuk pramuka penggalang adalah 1. Tanda Pratama. 2. Tanda pemimpin regu. 3. Tanda wakil pemimpin regu. Untuk penempatan di tengah saku baju sebelah kanan untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kemudian kakak lanjutkan dengan tanda penghargaan. Yang termasuk dalam tanda penghargaan untuk pramuka penggalang adalah 1. Bintang tahunan, yaitu tanda yang diberikan kepada anggota muda gerakan pramuka sebagai penghargaan atas kesetiaan kepada organisasi dan keaktifan sebagai anggota gerakan pramuka selama 1 tahun atau kelipatannya. Penempatan untuk bintang tahunan adalah di dada sebelah kanan di atas tanda wosem untuk putra, dan untuk putri menyesuaikan. Kedua, tiska atau tanda ikut serta kegiatan, yaitu tanda yang diberikan kepada anggota muda gerakan pramuka yang telah memperlihatkan keaktifannya dan prestasinya dalam kegiatan kepramukaan. Penempatan untuk tiska adalah diletakkan di dada sebelah kanan di atas tanda wosem. Untuk putra, jika yang bersangkutan memiliki bintang tahunan, maka tiska dipasang di atas bintang tahunan, dan untuk putri menyesuaikan. Ketiga, lencana teladan, yaitu tanda penghargaan yang diberikan
kepada anggota muda Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan sikap laku yang utama yang tampak dari usahanya, tanggung jawabnya, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramah tamahan, serta akhlak yang luhur dan mulia, sehingga dirinya dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya, serta sudah mencapai Pramuka Penggalang Garuda. Penempatannya di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. 4. Lencana Wiratama, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan keberaniannya, kesungguhan kerjanya, dan keuletannya, sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan orang lain secara spontan, meskipun usaha itu membahayakan dirinya sendiri. Atau kedua, memperlihatkan keberaniannya, kesungguhan kerjanya, kesabarannya, dan ketekunannya dalam mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi kepramukaan. Penempatan tanda tersebut di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Tanda tersebut sesuai dengan SK nomor 175 tahun 2012 tentang cukran atau petunjuk penyelenggaraan tanda penghargaan. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, seperti itulah penjelasan kakak tentang tanda pengenal di seragam Pramuka Penggalang. Semoga pembahasan kali ini yang kakak sampaikan cukup jelas, sehingga mampu membawa dan menambah wawasan untuk kakak-kakak dan adik-adik tentang tanda pengenal seragam Pramuka Penggalang. Jangan lupa tuliskan masukan untuk kakak pada kolom komentar. Kemudian like dan jangan lupa subscribe. Kakak tunggu semua respon adik-adik dan kakak-kakak, sehingga Kak Elis bisa mengembangkan dan menyusun informasi lagi yang berkaitan dengan pramuka yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian kakak adik semuanya, dan tetap jaga kesehatan dan selalu hormati sesama. Jangan lupa tetap berdoa selalu di dalam kegiatan. Salam Pramuka.